Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, selamat pagi anak-anakku semua. Gimana teman-teman semua hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dimohon ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat, gerak. Baik, alhamdulillah kegiatan kita pada pagi hari ini tentang pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema judul menjaga martabat diri, menjauhi larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Jadi untuk itu sebelum saya menjelaskan di dalam, jadi saya minta kita untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu, ya. Baiklah, kita membaca 3 surat, ya, An-Nahl, Al-Qari'ah dan Al-Adiyat. Baiklah, kita mulai dengan membaca surat Ad-Duha. Wahid Isnin Sabas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Duha wal lail. Baik, saya absen dulu ya anak-anak ya. Yang pertama Akbar Hidayat, Aditya Dwi. Untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, sebelum saya masuk ke materi pembelajaran, yang pertama saya ingin tanya sih dengan kalian, apa sih yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas? Sebelum saya masuk lebih dalam, saya ingin kalian memberikan pendapat. Apa sih yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas? Apa sih zina itu dan apa dampaknya? Nah, nanti setelah itu baru kita akan lebih dalam lagi tentang pembelajaran kita menjaga martabat diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Ya, baik, apa yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas? Marcella, baik, Marcella. Izin menjawab, Pak. Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma dan aturan agama. Baik, perilaku yang menyimpang yang membuat ini ya, apa namanya, halanan gitu ya, di luar aturan ajaran Islam ya, yang keluar batas. Baik, yang kedua berkaitan dengan apa yang kalian ketahui tentang zina. Oh iya, baik, dapat. Zina itu apa? Jawaban zina itu adalah perbuatan antara perbuatan manusia antara laki-laki dan perempuan yang belum mungkin masa menikah. Baik, perbuatan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, yang melakukan hubungan suami istri, itu dilakukan ya, itu dinamakan zina. Yang ketiga, Nova, baik Nova, dampaknya apa sih ketika pergaulan bebas zina ini kita lakukan? Dampaknya apa sih kira-kira yang bisa ditimbulkan dari akibat pergaulan bebas yang tidak terkontrol dan perbuatan zina? Baik kalian yang apa namanya dalam bergaul tidak tahu batasannya dalam hal ini, coba kira-kira dampaknya apa ya sebelum kita masuk dalam pelajaran kita? Coba nampak. Pak, jadi dampaknya itu yang pertama kecanduan, terus mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, serta bisa dibutuhkan oleh masyarakat sendiri. Oke, baik, baik cukup. Dan baik, kalian cukup memahami dalam hal ini dan saya inginkan apa namanya proaktifnya dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini sebelum kita masuk ke dalam lagi. Nanti saya bagikan kelompok, ya, saya bagi kelompok dan satu kelompok dan saya berikan tema masing-masing tema berkaitan dengan masalah kita real yang ada di sekitar kita dan masalah yang ada di lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal kita ya. Baik, baik. Selanjutnya yaitu akan saya sampaikan tentang bagian konsep kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, bisa diperhatikan dari slide di atas yang saya tampilkan, yaitu berkaitan dengan menghindari pergaulan bebas dan zina.
tertuang dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan berbuat zina dan hukumannya di dalam Quran surat An-Nur di ayat 2, hukuman bagi pelaku zina. Dan nanti di antara penyebabnya apa, faktor-faktor yang harus dihindari seperti apa, dan solusi yang diberikannya. Dan selanjutnya ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, ada 4 tujuan dalam pembelajaran kita pada pertemuan yang pertama, yaitu menunjukkan peserta didik mampu menunjukkan menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, peserta didik bertindak meyakini bahwa menjauhi pergaulan bebas dan zina itu adalah dilarang agama. Yang ketiga, tujuannya adalah menunjukkan sikap menghindari pergaulan bebas dan zina. Yang keempat, membiasakan diri, ya, membiasakan diri dan terbiasa dalam perilaku menjauhi pergaulan bebas dan zina. Baik, sebelum saya masuk lebih dalam, akan saya bagi kelompok, ya. Baik, kelompok yang pertama tentang tema definisi pergaulan bebas, ya, baik itu miras, narkoba, dan obat terlarang. Kelompok kedua itu definisi zina dan hukum zina, ya. Yang ketiga, dampak zina, dan yang keempat, solusi terbaik. Jadi setelah kita memaparkan beberapa pendapat, maka solusi apa sih yang terbaik untuk dapat dalam menjauhi pergaulan bebas dan zina ini? Kelompok sudah saya bagikan, sudah saya kirimkan melalui pesan WA. Ya, silakan nanti dengan masing-masing sesuai tema yang saya bagikan, buatlah mapping, ya, mapping peta konsep bagan. Jadi masing-masing kelompok membuat karya mapping bagan sesuai tema kita dan nanti disampaikan masing-masing kelompok, ya. Dan dalam hal ini sudah ditunjuk kelompok masing-masing untuk mengembangkan sesuaikan dengan real yang ada di lapangan, gitu ya. Dan sebelum itu akan saya tampilkan video pembelajaran dulu berkaitan dengan ini sebelum masuk ke dalam kelas masing-masing. Silahkan simak video berikut ini. Baik, setelah melihat tayangan video pembelajaran di atas dan dari penjelasan dari slide yang saya tampilkan, silahkan kembangkan tema yang telah saya bagikan berkaitan masalah real yang terjadi di lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal kalian, dan buatlah mapping, buatlah yang paling bagus, buatlah yang kreatif mungkin, dan setelah itu nanti tampilkan, ya, presentasikan, ya, dan nanti dari masing-masing kelompok menanggapinya. Baik, silakan saya kembalikan ke kelompok masing-masing. Silakan, mapping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang definisi pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan tertentu dan melanggar aturan-aturan yang dilakukan masyarakat. Contohnya yaitu tawuran, minum minuman alkohol, bebas, pacaran, merokok, konsumsi narkoba. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Apa sih ciri-ciri dari pergaulan bebas? Yang cukup, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Noval. Ciri-ciri pergaulan bebas yaitu tawuran, minum minuman alkohol, berpacaran, merokok, dan konsumsi narkoba. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Dampak dari pergaulan bebas. Dampak dari pergaulan bebas, bahaya dari pergaulan bebas adalah seks bebas, ketergantungan obat, menurunnya tingkat kesehatan, meningkatnya kriminalitas, merengangkan hubungan keluarga, menyebabkan penyakit, menurunnya prestasi, dan berdosa. Apa ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, nama Paramita Dulustari dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa dampaknya bagi pelajar seperti kita? Siap, cukup, terima kasih. Dampak pergaulan bebas bagi pelajar adalah menurunnya prestasi dan masa depan diri seorang. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kerja kelompok. Hukuman bagi pelaku perbuatan zina. Pelaku zina misalnya sudah berkeluarga. Jerat tercampur sekali. Tajam, hukuman mati dengan cara dilempar batu atau sejenisnya. Pelaku zina yang belum menikah bayar besar. Jerat atau cambuk satu kali dan diasingkan dari lingkungan tempat tinggal. Dan jika pelaku adalah janda atau muda dihukum tajam hingga meninggal. Ada yang ingin bertanya? Nah, izin bertanya nama biar suka dari kelompok 2. Apakah pelaku zina bisa dipenjara? Yang cukup berisi. Hukuman perbuatan zina dalam Kitab UU Hukum Pidana KUHP dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam hukuman 9 bulan penjara. Perbuatan zina yang dapat dihukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang sudah menikah. Cukup, kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mengambilkan hasil kesimpulan dari kelompok kami. Solusi pergaulan bebas. 1. Banyak membaca buku. 2. Menjaga kenyamanan pola hidup. 3. Tinggal di lingkungan yang baik. 4. Memperbaiki cara pandang. 5. Lebih bertekun beribadah. Solusi mencegah perbuatan zina. Baik, alhamdulillah luar biasa dengan aku yang telah menampilkan presentasinya dari hasil mapping karya bagian kalian yang sudah kalian tampilkan masing-masing berdasarkan tema yang telah dibuat. Baik, kelompok 1 berkaitan dengan definisi zina, pengertian zina dan pergaulan bebas. Kelompok 2 membahas tentang dampak zina. Kelompok 3 membahas tentang akhlak mulia. Kelompok 4 berkaitan dengan hukuman yang ditinjau dari segi syariat Islam dan segi hukum KUHP yang ada di Indonesia. Yang kelompok 5 adalah memberikan solusi terbaik. Baik, dari masing-masing kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 di sini dapat saya simpulkan berkaitan dengan menjaga martabat diri tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang pertama yaitu adalah solusi terbaik untuk kita dalam hal ini. Yang pertama yaitu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu adalah memilih teman yang baik. Ya, ketika memilih teman yang baik, dekati. Dan solusi yang ketiga adalah jaga pandangan kita. Jaga pandangan kita terhadap lawan jenis. Batasi diri kita dalam bergaul. Batasi diri kita dalam bergaul dengan teman-teman di kelas yang lawan jenis. Tahu batasannya. Batasi diri kalian. Jaga pandangan diri kalian. Ya, yang selanjutnya adalah berpakaiannya diperbaiki. Ya, berpakaian diperbaiki untuk aurat, batas-batasnya diperhatikan, ya. Jadi jangan berpakaian yang sesuai diri, berpakaian yang rapi, yang sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Yang dapat Bapak simpulkan dari masing-masing kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 dan berbagai permasalahan yang kalian buat, yang ditampilkan melalui mapping bagian dari tema yang telah ditampilkan. Yang selanjutnya dari masing-masing kelompok nanti memberikan sebuah kesimpulan masing-masing, ya. Saya memaparkan dari masing-masing kelompok yang saya paparkan tadi. Maka di akhir ujian kita saya berikan sebuah podcast ujian pemahaman yang saya tampilkan melalui PowerPoint di atas, ya. Silahkan dikerjakan dan saya bagikan melalui Google Classroom, ya, bisa digunakan Google Form. Jadi silahkan dikerjakan, waktunya 2 menit, ya, 10 soal. Silahkan dikerjakan. Baik, sudah ya? Sudah? Hasilnya saya bagikan minggu depan, ya, untuk melihat bagaimana pemahaman kalian berkaitan dengan tema kita di pertemuan yang pertama, ya, berkaitan dengan menjaga martabat diri, larangan pergaulan dan zina. Baiklah, untuk menutup kegiatan kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.